siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Kaulah yang kami puja Tuhan.
Ketika Engkau Tuhan, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Syukur bagimu Tuhan, karena Kau Allah kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Dan kami tidak akan pulang sama seperti kami datang Bapa, dan kami akan bawa sesuatu yang baru karena Kau adalah Allah yang membuat kami bergirang. Haleluya, kami siap memuji lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai Bapak Ibu bagi Allah kita, dan mari kita tengok kanan kiri. Kita berikan senyuman yang luar biasa bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara seiman kita, karena Dia yang girangkan kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Mari kita angkat pujianin, terima sukacita surga. Haleluya. Karena sukacita surga memenuhi hati kita, mari kita tos ke sebelah kanan kiri kita. Anda bersukacita, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak pernah gagal untuk setiap kita. Dia memiliki rencana yang dahsyat bagi setiap kita, bagi Anda dan saya. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita.
Begitu banyak yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya berikan kesaksian sedikit Bapak Ibu. Adik saya yang tinggal di BSD, dia bersyukur sekali, sangat senang bulan lalu ketika dia bercerita kepada kami bahwa dia baru membeli rumah Bapak Ibu. Dia baru bisa untuk memberikan DP sejumlah uang, kemudian dia mulai mencicil. Dan kami juga sangat bersuka cita Bapak Ibu mendengar kabar tersebut. Namun Bapak Ibu bulan ini dia mendengar kabar bahwa dia mendapat PHK dari kantornya. Namun satu hal yang saya belajar dari dia katakan dia Allah yang tidak pernah gagal. Dengan imannya dia berkata bahwa dia pasti bisa akan melunasi rumah itu. Dan dia berkata bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Itu saya memberikan kekuatan bagi saya bahwa bila imannya bisa sebesar itu, maka iman saya juga pasti bisa sebesar itu. Begitu banyak pergumulan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, namun kita boleh sama-sama belajar bahwa dia Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dan kita naikkan pujian dari awal. Jawab Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah lalai Tuhan. Kami nantikan Engkau, pertolongan-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kebaikan-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Haleluya,
Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kami. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan. Surga bumi mendengar kami Tuhan. Oh Yesus, Kau urapi setiap kami Tuhan. Hikmat yang baru, damai sejahtera. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia setia dan Dia sungguh-sungguh sangat peduli di dalam setiap kehidupan ini. Kami bersyukur karena kami tahu juga Tuhan, kekuatan kami manusia sangat terbatas, tapi kekuatan daripada Tuhan itulah yang memampukan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih, kami saat ini ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Karena kami menyadari Tuhan sangat kami perlukan, kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami tak berdoa kuasa yang bukan dari Tuhan, yang menghalangi kebenaran firman-Mu, yang coba kami akan mengambil, kami akan menerima dan akan diambilnya. Kuasa-kuasa itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang akan berkuasa menguasai di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ada kemenangan pagi ini? Haleluya. Saya yakin dan percaya kalau kita boleh sampai ada di dalam rumah Tuhan satu hal, kita boleh melangkah dan kita boleh berkemenangan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Ya, puji Tuhan. Kita akan tetap merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema kita untuk bulan ini, yaitu nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
waktu minggu yang pertama saya menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan kekuatan kalau kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dengan pertumbuhan itulah yang akan membuat kita kuat dan kita akan mendapatkan terus suatu kehidupan, sesuatu yang akan memberikan dorongan di dalam setiap kehidupan ini. Tapi kalau kita istilahnya berhenti, maka lama-kelamaan kita akan mati. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian minggu lalu Bapak Islam sudah menyampaikan juga kebenaran firman Tuhan tentang nantikanlah Tuhan. Ya, menanti adalah sesuatu hal yang sungguh sangat tidak kita senangi tentunya secara manusia. Saya yakin itu semua boleh sudah kita alaminya. Ya, Pak Islam sudah menceritakan bagaimana pengalaman yang ada ya tentang tokoh-tokoh atau orang-orang yang boleh menantikan bagaimana di hadapan Tuhan dengan satu pergumulan juga di dalam setiap kehidupannya. Ya, contoh-contoh juga sudah diberikan minggu yang lalu. Dan sekarang saya akan coba kita merenungkan bersama-sama tentang bagian yang kedua. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ternyata ungkapan atau kata-kata ini sangat-sangat berarti. Sangat-sangat berharga di dalam setiap pengiringan kita, percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tentang perkataan kuatkanlah hatimu ya dan teguhkanlah hatimu, ada satu contoh, ini ada satu perintah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang yang dipercaya untuk memimpin bangsanya masuk di dalam tanah yang akan ditempatinya. Tentunya ini kalau kita membaca firman Tuhan sudah tidak asing tentang kehidupan daripada Yosua, ya, kehidupan Yosua. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Yosua. Kita akan lihat kitab Yosua. Mulai pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama berbicara tentang bagaimana satu kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan daripada Yosua untuk memimpin bangsa yang dikasihnya masuk tanah perjanjian. Ya, walaupun kalau kita lihat awal daripada peristiwa ini bahwa Tuhan berjanji akan membawa masuk tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa, tapi rupanya dalam perjalanan ada satu kegagalan, yaitu kehidupan daripada Musa untuk masuk dari tanah perjanjian ini, tapi digantikan oleh Yosua. Dan pesan yang sangat dalam kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, bagaimana pada waktu Yosua disuruh memimpin, membawa orang-orang yang dikasih untuk masuk tanah perjanjian, ya, yaitu Yosua pasal yang pertama, cukup panjang ayatnya, tapi ini ada satu uraian, satu perikop yang tentunya yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Saya akan bacakan pelan-pelan ayat ini dan kita boleh memperhatikan dengan baik. Mungkin ada di dalam TV di atas. Saya akan bacakan di dalam firman Tuhan. Demikian, Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Ya, nanti ada beberapa yang kita lewati ayat-ayat ini, tapi yang ada hubungannya dengan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang coba nanti saya akan baca. Saya bacakan ayat pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel itu. Ini pesan yang pertama.
waktu Allah memerintahkan bahwa Musa untuk membawa bangsa Israel ini masuk tanah perjanjian atau tanah yang sudah diberikannya, Tuhan berbicara, berpesan kepada Musa, bawa orang-orang pilihanku, umat yang kukasih ini masuk tanah perjanjian di mana yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kalau dengan kata-kata bebas seperti itu. Ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya ternyata Musa gagal. Kita tahu pada waktu Musa ada di dalam perjalanan di dalam membawa itu bangsa Israel masuk tanah akan masuk tanah perjanjian, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa rupanya diabaikan. Ada sesuatu yang boleh benar-benar sebenarnya dia hanya katakan saja, ya. Katakan saja gunung batu itu akan mengeluarkan air, tapi Musa dia bisa memukulnya. Jadi pesan yang disampaikan Tuhan kepada Musa ada sesuatu yang dilanggar, ya, ada sesuatu yang dilanggar, dan akhirnya kalau kita lihat bahwa Musa yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk masuk tanah perjanjian, dia gagal. Tapi dengan kegagalan itu tentunya rencana Tuhan tidak akan boleh katakan gagal. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, apa yang juga dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya tidak akan gagal. Maka itu Tuhan memilih Musa sebagai memilih Yosua sebagai pengganti pemimpin daripada Musa itu. Nah, saya lihat di dalam kebenaran ini, coba kita akan lihat satu kebenaran yang sungguh luar biasa. Sebelum Musa jauh masuk di dalam kepemimpinan yang masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan lebih dulu berpesan. Dan pesan yang boleh dikatakan di sini, kalau kita lihat, kalau kita membaca secara keseluruhan nanti di dalam pasal yang pertama ini, ada 3 penekanan kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan ini menunjukkan biasanya kata-kata kalau di dalam firman Tuhan kalau diulang 2 atau 3 kali itu adalah sesuatu hal yang berarti, perlu diperhatikan. Ya, seperti kalau kita lihat di dalam ayat ini, misalnya kita tahu persis bahwa ya firman Tuhan bahwa dikatakan di sini nantikanlah Tuhan. Itu kalau kita lihat di dalam pasal Mazmur pasal yang ke-22 ayat 14 itu sampai 2 kali. Ini menunjukkan sesuatu yang berarti, yang penting. Ya, penting. Begitu juga di dalam kitab Yosua ini, Yosua juga diberikan satu perintah, dikatakan bahwa nantikanlah Tuhan ini sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan di sini menunjukkan ada sesuatu yang bahwa Tuhan akan berbicara jauh lebih dalam. Karena apa? Karena kita tahu Yosua akan menjadi pemimpin masuk tanah perjanjian di situ. Dengan hati yang kuat, yang teguh dan yakin dan apa yang juga yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dan itu akan membawa satu keberhasilan. Ya, satu keberhasilan yang boleh terjadi di dalam kehidupannya. Dan kata-kata yang diulang di sini karena kita tahu bahwa biasanya yang diulang bahkan sini sampai 3 kali kalau kita membaca tadi di dalam Yosua pasal pertama ini ayat ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-9. Itu ditulis nanti kita akan coba baca di ayat-ayat ini. Dan itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Kalau tidak kuat, tidak bertahan, dan dia coba akan menyimpang dari jalan Tuhan, maka rencana bagaimana Yosua disuruh memimpin bangsa yang dikasihnya itu masuk tanah perjanjian, maka akan gagal. Ya, maka itu ini diulang lagi, ditekankan lagi. Nah, sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini. Kenapa Tuhan berbicara sebegitu serius?
Diulang sampai 3 kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tidak mau gagal di dalam perjalanannya untuk membawa orang-orang dikasihnya masuk tanah perjanjian ini. Ya, ini pesan yang sangat berarti. Maka itu diulang sampai, kalau kita lihat sampai 3 kali di sini. Nah, kita bisa mengambil satu bagian yang pertama di sini untuk kita mendapatkan sesuatu yang berarti di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dipilih, ya, orang-orang yang sudah ditetapkan kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ini perlu diperhatikan, ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan di sini menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di depan kita, di depan kehidupan ini. Ya, kalau kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita, pengiringan kita, percaya kita kepada Tuhan, di dalam percaya kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan Yesus, di depan kita seperti ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Ya, Tuhan ingatkan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Berarti ada sesuatu yang perlu di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan perlu kita persiapkan. Jadi kita tidak boleh santai-santai saja. Kita percaya kepada Tuhan harus benar-benar sungguh-sungguh memperdulikan bagaimana iman percaya kita. Kita pelihara, kita jaga. Maka itu minggu yang pertama saya katakan iman percaya kita harus bertumbuh, harus menjadi dewasa. Kalau tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa, dengan ungkapan sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, maka kita akan gagal. Ya. Saya yakin dan percaya pengiringan kita percaya kita kepada Tuhan, kita tidak mau gagal. Karena apa? Janji Tuhan adalah janji yang menjanjikan di dalam kehidupan ini bahwa dalam perjalanan kita akhiri kehidupan kita bukan kebinasaan, tetapi hidup yang kekal. Ya. Nah, tentunya hal seperti inilah, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya. Pergumulan, persoalan yang boleh ada di dalam setiap kehidupan ini. Saya kemarin sempat ngobrol, ada salah satu bapak di sini yang memberesi ruang sekolah minggu. Saya sempat ngobrol sama dia. Ngobrol masalah tentang kehidupan. Dia cerita, ya, pada waktu masih umur, ya boleh katakan 1 sampai sekitar 30-40, semuanya itu berjalan baik. Tapi sudah mulai menginjak tahun umur 45 ke atas, mulai ada aja persoalan yang dihadapi. Ya, persoalan yang dihadapi ada aja. Mungkin kalau dia bekerja sebagai seorang tukang, dia mudah capek, kemudian kadang-kadang susah konsentrasi, ada mungkin kelemahan secara fisik, sakit ini, sakit itu. Ya, dia cerita seperti itu. Terus kemudian saya juga balas, sama Pak, saya bilang, saya juga mengalami yang sama, kan gitu. Pada waktu masih muda, semua berjalan lancar-lancar saja. Naik turun, dia bilang naik turun tangga seperti yang di sebelah ini, dia biasa aja. Tapi kemarin dia cerita, saya udah nggak kuat lagi. Makanya pada waktu dia mau naik misalnya, jadi lewat rumah sini. Dia menceritakan seperti itu. Nah, kenapa hal itu boleh terjadi di dalam kehidupan ini, boleh ada di dalam kehidupan ini, supaya kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita manusia ini tidak akan selamanya sama. Pada usia mungkin masih muda, masih kuat dan gagah. Tapi ada masa-masa yang mungkin sudah mulai turun, mulai kendor. Ya. Nah, dengan kejadian seperti ini, ternyata di dalam firman Tuhan juga mempersiapkan, disuruh di dalam ini untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kehidupan ini, ya, untuk menghadapi kenyataan seperti itu. Ya. Untuk menghadapi kenyataan seperti itu. Sebab kalau kita tidak kuat, tidak teguh berpegang kepada apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, iman percaya kita bisa hilang, kita bisa mundur. Kenapa saya sudah percaya kepada Tuhan? Kenapa sudah mengasihi Tuhan? Kenapa saya sudah melayani Tuhan? Tetapi terjadi seperti ini.
Ya, seperti saya secara pribadi saya alami, mungkin sakit mata lah, mungkin sakit tulang belakang lah, atau mungkin ada kelemahan-kelemahan yang lain. Kalau kita tidak menyadari, saya tidak menyadari, saya bisa mundur, saya bisa lemah. Ya, saya bisa meninggalkan Tuhan mungkin, bahkan saya tidak bisa tidak melayani Tuhan. Tapi Tuhan jauh sebelumnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini adalah pesan yang sangat mendasar. Kalau misalnya apa yang terjadi di depan kita, ya, Tuhan sudah berbicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi. Ya, seperti itu. Nah, maka itu bagaimana untuk menjadikan suatu kita tetap kuat dan tetap boleh katakan bertahan di dalam Tuhan untuk menghadapi kenyataan hidup itu? Pasti kita tetap minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan, karena Dialah sumber segalanya di dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, tadi sempat sedikit yang disampaikan oleh Miss Nana, saudaranya, hal yang sama mungkin dihadapi hal itu. Tidak terpikirkan hal itu mungkin di dalam kehidupannya, tapi itu kenyataan terjadi. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan apa yang ada di depannya. Tetapi kalau dia tetap ada dalam Tuhan, tetap ada harapan yang Tuhan sudah sediakan. Maka itu kita harus tetap kuat. Dengan persoalan yang ada, jangan kita jauh dengan Tuhan, tapi kita tetap ada dalam Tuhan. Ya, karena kita tahu kenapa Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena di depan kita ada hal-hal yang mungkin akan bisa mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat, kita tidak teguh di dalam hati kita. Ya, puji Tuhan. Maka itu kita sangat bersyukur sekali kita punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Sebelum sesuatu yang terjadi, sebelum kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi Tuhan sudah memberitahukan, menyampaikan. Begitu juga kalau di dalam kehidupan Yosua di sini. Bagaimana pada waktu Yosua akan masuk tanah perjanjian itu, dia tidak mudah seperti dijanjikan, akan menikmati kehidupan daerahnya seperti susu dan madu. Artinya kelimpahan yang ada, tanahnya subur dan lain sebagainya, akan menghasilkan tanah yang baik, menghasilkan semua yang serba baik. Memang itu benar, tetapi ada pergumulan yang harus dihadapi. Pergumulan apa? Dia harus melenyapkan orang-orang enak, orang-orang yang tinggal di daerah di mana tanah Kanaan itu ada. Yosua sudah persiapkan sedemikian rupa, supaya apa? Supaya tidak akan mundur daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hal seperti inilah sesuatu hal yang perlu kadang-kadang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan gagal membawa kita, memimpin kita untuk memasuki kehidupan yang kekal, itu bukan. Tapi dengan masuk di dalam kehidupan yang kekal seperti itu, ada sesuatu yang harus dijalani dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan sudah katakan bahwa semuanya boleh terjadi, semuanya boleh ada. Tetapi kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan ini, karena Dia yang memilih di dalam setiap kehidupan kita. Dan selain Dia yang memilih di dalam kehidupan kita, Tuhan katakan berjanji bahwa Allah akan menyertai. Allah akan menyertai. Kita baca ayat yang ke-9. 9, Yosua pasal pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah, luar biasa. Selain Tuhan sudah memilih, menetapkan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menyertai, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan ini, Tuhan ada di dalam kehidupan ini, boleh ada pergumulan, boleh ada masalah, boleh ada satu tantangan, tapi kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Dia, karena Tuhan yang memampukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, ada satu ilustrasi yang mungkin pernah kita dengar. Ada seorang pejalan kaki
melewati daratan, melewati pantai, melewati pegunungan, bahwa perjalanan kaki itu dikatakan bahwa pada waktu berjalan semua lancar. Ada 2 telapak atau 4 bekas kaki yang ada yang bisa dilihat, kaki kiri dan kaki kanan, berarti ada dua seperti 2 orang yang ada. Ini sering ilustrasi ini. Jadi seperti ada 2 orang berjalan, bekas telapak kakinya kelihatan. Apalagi kalau berjalan di pasir, kemudian ada orang berjalan, kemudian telapak kakinya bekasnya itu ada. Ada 2 orang berjalan. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu mengalami jalan yang sulit, yang sempit, ya, ternyata hanya 2 kaki, 2 telapak, artinya hanya 1 orang yang berjalan. Kemudian gambar ini bertanya, kemana yang 1 telapak kaki itu? Mana orang yang satunya lagi yang biasanya bersama-sama itu? Ilustrasi gambar ini dikatakan bahwa pada waktu ada kesulitan, ada pergumulan, engkaulah yang aku bawa, engkaulah yang aku gendong, engkaulah yang aku bawa, angkat. Jadi bukan kaki kamu yang nampak di dalam bekas perjalanan itu, tapi kaki daripada penolong itu, daripada Tuhan. Itu ilustrasi yang sangat-sangat baik sekali tentang bagaimana Allah menyertai, menolong di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi orang-orang yang dikasihi, orang percaya kepada Tuhan, kalau dia tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun memang saya katakan tadi pergumulan tetap ada, perjalanan tetap ada, tetapi Tuhan tetap akan berpihak di dalam kehidupan ini. Seperti tadi dikatakan bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai. Maka itu jangan tawar, jangan kecut hati, ya. Nyatakan kepada hati kita kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa, ya. Maka itu kalau kita lihat di dalam ini, bagaimana pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan, begitu yakin, begitu percaya bahwa apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupannya, dia akan membawanya. Dia pasti akan mendapatkan kemenangan karena Tuhan sudah berjanji. Kemudian Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberi kekuatan, dan Tuhan sudah menopang untuk semua yang dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, seperti dalam perjalanan kehidupan kita juga, bahwa kalau janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang sudah dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan, pasti itu akan terjadi. Nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, semua apa yang sudah ditetapkan, nubuatan itu digenapi, karena itu adalah janji Tuhan. Seperti peristiwa ini, kenapa dia katakan kuatkanlah hatimu, maka ini akan terjadi, pertolongan Tuhan akan nyata. Begitu juga di dalam kehidupan Yosua di sini. Saya yakin juga di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, yakinkan terus di dalam diri kita. Boleh ada pergumulan, masalah, kelemahan fisik, atau hal-hal yang lain yang kita hadapi, tapi masalah percaya kita, iman kita tetap kita yakinkan, kita tanamkan di dalam Tuhan, ya, supaya apa? Supaya kita boleh menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kalau kita boleh merenungkan dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita harapkan sampai saat ini, kenapa kita masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kita merindukan janji Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang dikasihinya, ya, puji nama Tuhan. Nah, berikutnya, kalau kita lihat di dalam ayat ini katakan tadi bahwa Allah menyertai orang-orang yang dikasihinya. Maka itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya. Nah, kemudian kalau kita membaca ayat berikutnya, hal yang perlu menjadikan satu pegangan dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesan Musa, hamba Tuhan,
itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Sekali lagi saya akan bacakan karena ini ada satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, ingatlah, ya, ini sesuatu hal yang disampaikan Musa kepada Yosua. Ingatlah kepada perkataan yang dipesan Musa kepada hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri. Jadi apapun boleh terjadi, apapun boleh dihadapi dalam perjalanannya, ingat. Ya, kalau kita boleh pesan dengan kata-kata bebas, Yosua, ingat perkataanku, ya, dari Musa itu. Ingat perkataanku. Apapun terjadi, percayalah tetap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kamu akan menikmati berkat janji Tuhan di dalam kehidupanmu bersama bangsa yang kukasihi, yaitu tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Itu diulang lagi. Dengan tujuan apa? Saya yakin supaya dia kokoh, kuat, bertahan, tetap teguh, ada di dalam Tuhan, tetap yakin. Walaupun saya katakan tadi harus menghadapi pergumulan yang ada, ya, supaya rencana Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, puji Tuhan. Nah, ini kalau kita boleh kita kembalikan dalam kehidupan kita, boleh seperti itu juga. Ya. Ingat kebenaran firman Tuhan. Ingat pada waktu kita percaya kepada Tuhan pertama kali, kita menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pegang baik-baik itu, karena itulah yang akan kita sampai ke situ. Kita akan menikmati itu, apa yang menjadi pengharapan itu ke dalam kehidupan ini. Sesuatu hal yang luar biasa. Maka itu perkataan firman itulah yang seperti di dalam ayat tadi, bahwa pesan daripada Musa supaya dipegang baik-baik, karena dia akan menikmati kehidupan, tidak menjadikan sia-sia kehidupannya dengan bangsa tentunya yang dikasihnya, yang dipilihnya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sungguh menjadikan harapan dalam setiap kehidupan kita. Maka itu sekali lagi dalam firman Tuhan di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya kita boleh benar-benar menikmati apa yang Tuhan janjikan. Ya, sesuatu hal yang menjadikan bagian, boleh katakan, di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita akan masuk di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita boleh tetap ada di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tentunya terus kita akan ada bertahan di dalam Tuhan, tetap kuat. Karena kita tahu apa yang ada depan kita saat ini kita tidak mengerti. Ya, secara umum bangsa kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Ya, secara umum apa yang akan menjadi kepemimpinan yang baru nanti untuk bangsa kita tidak tahu. Bagaimana nasib kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kehidupan orang-orang yang ada secara kependudukan, secara mungkin minoritas atau bagian yang terkecil dari mereka yang banyak. Kita tidak tahu dengan kepemimpinan yang baru, tapi kita yakin kalau Tuhan ada, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, maka Tuhan terus akan beracara dan bekerja dalam setiap kehidupan ini. Dan janji Tuhan boleh akan kita terima, dan kita boleh akan menikmati itu semuanya. Maka itu sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, seperti yang dipesankan oleh Musa kepada Yosua. Begitu juga ini dipesankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, pada pagi ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, juga kita dipesankan melalui firman-Nya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, kira menolong kita semua, situasi keadaan apapun, kuatkanlah
dan teguhkanlah hatimu bahwa di dalam Yesus yang terus menjadi iman percaya kita, ada jawaban dan kekuatan yang akan menolong di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, kita akan dudukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa ucapan syukur kita pada pagi ini. Kalau sampai saat ini kita masih ada di dalam kasih Tuhan, silakan singer bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Kaulah harapanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Bukan dengan kekuatanku, Amin. Haleluya Yesus. ku dapat jalani hidupku. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, setelah kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, adakah sesuatu yang boleh menjadikan satu kebanggaan dalam kehidupan kita waktu kita memiliki iman percaya di dalam Yesus? Ada satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi ini. Ada sesuatu yang harus ada tindakan perbuatan di dalam setiap kehidupan ini. Seperti pesan Musa kepada Yosua, begitu juga pesan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini untuk kita semua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu yang akan membawa pengharapan yang kekal di dalam Dia. Haleluya. Mungkin pada pagi ini, saat kita mengiring percaya kepada Tuhan, banyak hal yang menjadi penghalang pergumulan di dalam setiap kehidupan ini. Mungkin kelemahan secara fisik, atau mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun. Tuhan sudah memberitahukan, mengingatkan, itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan ini. Tapi satu hal yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengimani janji-Mu dalam setiap kehidupan ini. Kami mengimani Tuhan, apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kami pada pagi ini. Maka itu Tuhan Yesus berikan kemampuan kami untuk tetap kuat, tetap bertahan, tetap kami boleh yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada satu kemenangan, kekuatan dan pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kemudian kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memohon kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan terus memimpin dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku
Kudus yang selalu memimpin menyertai dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan di dalam perjalanan kehidupan ini, supaya kita boleh akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Situasi keadaan apapun, tapi boleh tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu Bapa, kekuatan yang daripada Tuhan boleh tetap ada di dalam perjalanan setiap kehidupan ini. Perlindungan daripada Tuhan boleh tetap ada di dalam perjalanan setiap kehidupan kami. Kekuatan dan penghiburan boleh tetap menyertai dalam kehidupan ini. Dan berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, boleh menopang di dalam perjalanan setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur karena kami tahu hanya Tuhan Yesus sebagai sumber segalanya dalam kehidupan ini. Dan kiranya pagi ini kebenaran firman-Mu akan membawa kami boleh lebih lagi untuk mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada persoalan masalah yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, berikan kelepasan, berikan kemenangan. Anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan akan jamah. Tuhan akan beri kekuatan yang baru, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan persoalan yang ada, Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terjadi dalam setiap kehidupan ini. Dan kami memohon kepada Tuhan, jangan Engkau lepaskan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi ini, dengan segala persoalan yang mereka hadapi, tolong mereka. Ingatkan bahwa segala sesuatu Tuhan mampu untuk kehidupan mereka, dan supaya mereka akan tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Inilah seruan ucapan syukur kami, dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai memberkati, dan kami serahkan untuk sepanjang minggu ini ke dalam pimpinan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan apa yang kami pekerjakan boleh berhasil, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan ini. Kami tetap memohon kepada Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, tipu daya kuasa roh jahat, roh kegelapan yang coba mengganggu, mempengaruhi kehidupan ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Roh Kudus terus bekerja beracara dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seruan doa kami, ucapan syukur kami serahkan tangan kuasa-Mu. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani ibadah pada pagi ini. Kau menyertai dan memberkati mereka. Tambahkan talenta mereka, supaya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita dan kita pulangkan penuh dengan sukacita dan mau berkat Tuhan. Haleluya. Kami percaya kasih setia Tuhan cukup bagi setiap kehidupan ini, karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada orang kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan pulang bersama-sama, dan kita membawa berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.